Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi hikmatika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedherekipun hadirin jamaah masjid dan majlis Al-Khazmar, jamaah masjid Al-Khazmar dan majlis SMS. Apa itu SMS? Senin malam Selasa yang kami muliakan. Mudah-mudahan hadir kita sekalian di tempat yang mulia ini, dalam majelis yang penuh barokah ini, insyaallah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, insyaallah pengajian pada malam hari ini kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama niat mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala khair ibtigha'a wajhillahi wa ridha wa qurbihi wa tawali. Allahumma salli ala nabiyyin wa hifdzal mursalin wa alhamdul malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini rajulun ataahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, muttafaqun alaih. Hadis yang pertama yang akan kita bahas atau akan kita kaji bersama, yaitu hadisnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Pada pertemuan sebelumnya kita mengangkat hadis yang mirip yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kalau ini Abdullah bin Umar sama Ibn Mas'ud yang sudah pengajian yang lalu. Sekarang hadis Ibn Umar. Sama namanya Abdullah semuanya. Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Umar. Julukannya juga dalam bab rawi hadis Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Ya, semuanya sama. Mirip-mirip. Semuanya sahabat yang agung, merupakan sahabat besar, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridai dari keduanya. Ya. Kalau sahabat Ibnu Mas'ud itu radhiyallahu anhu. Ya. Karena abahnya Abdullah yaitu Mas'ud itu bukan sahabat. Makanya radhiyallahu anhu. Kalau an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi kalau an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kenapa? Karena anak dan abahnya semuanya sahabat Nabi. Ya. Abdullah bin Umar sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Al-Khattab
lebih lagi min kibari sahabat, di antara sahabat Nabi yang gede banget, yang paling utama setelah Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Makanya radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai dari keduanya. Siapa? Sayyidina Abdullah dan abahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa? Karena yang sahabat cuma Ibnu Mas'udnya, abahnya tidak sahabat. Ngerti ya? Qala bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasud, dengki, iri itu dianggap bagus kecuali dalam dua perkara. Mirip dengan yang kemarin ya. Kemarin tidak ada hasud kecuali dalam dua perkara. Tapi kalau kemarin apa? Yaitu orang yang memiliki harta benda ditasarrufkan dalam kebaikan, dan orang yang memiliki ilmu kemudian diajarkannya. Kalau ini enggak, orang yang Allah berikan Al-Quran, hafal Quran, kemudian digunakannya untuk sholat di tengah malamnya, di tengah siangnya, dibaca tengah malam, dibaca tengah siang, dibaca siang, dibaca malam. Dan orang yang diberi harta oleh Allah diinfakkan ana al-laili wa ana an-nahar, diinfakkan juga siang maupun malam ya. Ada sedikit perbedaan. La hasada, tidak ada hasud itu terpuji illa fitnataini, kecuali dalam dua perkara. Kita tidak diperkenankan untuk hasud, untuk ngiri, untuk meri, untuk dengki, kecuali dalam dua perkara. Yaitu nopo? Satu, rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang hamba, seorang laki-laki yang Allah anugerahkan hafal Quran ya. Allah berikan dia bisa membaca Al-Quran, atau Allah berikan dia hafal Quran, atau Allah berikan hafal sekaligus faham maknanya Al-Quran ya, tergantung levelnya masing-masing. Kemudian fahuwa yaqumu bi al-ghairi wa ana an-nahar. Kemudian dia gunakan Al-Quran yang dia bisa baca atau dia hafal atau bahkan bisa mengangan-angan maknanya tadi, dibaca ana al-laili, di tengah malam, ana an-nahari, maupun di tengah siang hari. Di malam maupun di siang hari dia baca. Wabil aula, lebih-lebih lagi membacanya adalah di dalam sholat ya. Zaman dulu gak pernah tergambarkan orang bisa membaca Al-Quran malam hari, apalagi dalam keadaan sholat, kecuali kalau dia hafal Quran. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, orang kok bisa membaca Al-Quran. Makanya ketika ada ibarat ana al-laili, membaca Al-Quran di tengah malam, maksudnya ya di dalam sholat. Sholatnya dia gunakan isinya tadi untuk membaca Al-Quran. Sahabat pada sahabat zaman dulu itu, Sayyidina Utsman, juga sahabat-sahabat yang lain yang hafal Quran seluruhnya, itu bisa jadi semalam penuh untuk sholat mau 2 rakaat tok, Pak. Tapi 2 rakaat tadi khatam Al-Quran ya, beda mboten levelnya. Paringi podo-podo mlebu swargane amin, beda levelnya ya. Imam Bukhari kalau tidak salah ingat dalam biografinya itu juga sama seperti itu. Setiap malamnya menghabiskan waktunya untuk sholat sedikit, tapi Al-Qurannya banyak. Ustaz, berarti lebih utama sholat sedikit, yang penting bacanya banyak. Semua memiliki keutamaan. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin ya. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Imam Husain, putranya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, putranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sayyidina Ali Zainal Abidin siapa? Cicitnya Rasulullah. Apa di antara amal ibadahnya? Setiap 1 hari 1 malamnya menyelesaikan sholat sunnah mutlak, selain witir, selain qobliyah ba'diyah, selain duha, selain sunnah-sunnah yang warid, 1000 rakaat. 1000 rakaat 1 hari 1 malamnya. Wabil aula, lebih-lebih ketika malam harinya.
ibadahnya sholat sunnah yang bukan duha, yang bukan witir, yang bukan qobliyah ba'diyah itu 1000 rakaat. Witirnya, duhanya, qobliyah ba'diyahnya nggak ada yang bolong. Itu tambahannya. Nah, berarti orang-orang zaman dahulu memiliki kelebihan yang berbeda-beda sampai mendapat julukan Zainal Abidin. Ya. Kalau julukan Zainal Abidin ini dari Rasulullah. Karena ketika Sayyidina Imam Ali, zaman Rasulullah masih hidup, Rasulullah pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Jabir atau siapa, pernah mengatakan nanti waktu itu Sayyidina Husain sedang main-main di pangkuan Rasulullah. Nanti dari cucuki ini akan lahir seseorang yang bernama Ali. Pada hari kiamat akan ada orang-orang yang memanggil, nadal munadi minas sama, akan dipanggil orang yang memanggil, liyakum minkum Zainal Abidin, bangunlah Zainal Abidin. Orang nomor satunya dalam ahli ibadah, maka tidak ada yang bangun kecuali itu cucu cicitnya Rasulullah Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Sebenarnya namanya Ali, bukan enggak ada Zainal Abidinnya. Jadi Zainal Abidin seolah-olah sudah mendapat julukan langsung dari Rasulullah SAW. Dan nanti dari setelah itu akan dilahirkan lagi namanya Muhammad Al-Baqir. Kalau engkau mendapatinya maka sampaikan salam kepadanya. Dan sahabat tersebut ternyata itu isyarah dari Rasulullah. Sahabat tersebut dipanjangkan umurnya sehingga dia mendapati yang namanya setelahnya cicit Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Setelah disampaikan salamnya Rasulullah kepada yang setelahnya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, kemudian sahabat tersebut meninggal, diberi panjang umur. Itu luar biasa sekali. Kalau kamu mendapatinya maka sampaikan salamku kepadanya. Itu dia. Ini kembali lagi kepada hadis. Tidak ada hasud itu dianggap baik, dianggap terpuji kecuali satu, kepada orang yang Allah berikan Al-Quran, kemudian dia gunakan, dia baca tengah malamnya dengan Al-Quran tersebut. Dibaca Al-Quran baik siang maupun malam, terutama dalam sholat. Dalam sebuah athar diriwayatkan, dalam sebuah athar Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, di situ menukilkan sebuah athar, ya, kalam sahabat mengatakan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat sambil berdiri, sholat sunnah boleh berdiri, boleh duduk kan ya. Orang yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya, entah fardu entah sunnah, dalam keadaan berdiri, maka setiap hurufnya mendapat pahala dari Allah 100 pahala. Satu huruf Bismillah mawon berapa huruf? Al-Fatihah mawon berapa huruf? 100 berapa itu? 54, segituan lah. 1 seketan lebih, 150-an. Ini ku nembe Al-Fatihah. Satunya dikasih pahala oleh Allah 100 kebaikan. Satu. Kalau baca sak juz piro niki nggih? Total. Itu kalau baca Al-Qur'an di dalam salat. Membaca Al-Quran wonten ing lebete sholat. Satu huruf dinilai oleh Allah diberi balasan ganjaran 100 kebaikan. Ini di Al-Manhajus Sawi. Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan, dinukil dari sebuah atharus sahabat. Ya, athar sahabat itu kalam-kalamnya sahabat. Ya. Setiap Ja'a fil athar. Habib Zain bin Ibrahim mengatakan ja'a fil athar anna man qara'a al-Qur'an qa'iman fis shalah kana lahu bi kulli harfin 100 hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an di dalam salat dalam keadaan berdiri, maka setiap hurufnya dikasih pahala oleh Allah, dicatat 100 kebaikan, 100 hasanah. Kalau bacanya sambil duduk, bacanya di dalam sholat tapi sholatnya sambil duduk, maka setiap kan sholat sunnah boleh duduk, atau sholat fardu tapi orangnya tidak bisa berdiri kan boleh duduk nih. Nah, berapa pahalanya? 50 kebaikan. Satu huruf 50 kebaikan.
Padahal kalau 2 rakaat Al-Fatihahnya saja sudah 2 kali. Surat hurufnya Al-Fatihah 150 lebih. Berarti dibikin 300 saja 2 kali udah 300. Ya, 300 huruf kali 100 berapa? 300 huruf kali 100 30.000 kebaikan. 6B baru 2 Al-Fatihah sudah 30.000 kebaikan. Niki nek dibaca kalau dibaca di dalam sholat. Kalau Al-Quran tersebut dibaca tidak di dalam sholat tapi punya wudhu, bacanya gadah wudhu. Ini hafalan berarti ada kata-kata punya wudhu. Karena kalau orang yang tidak hafal membaca Al-Qurannya megang kan nggak harus punya wudhu pasti ya. Orang membaca Al-Quran sementara dia dalam keadaan punya wudhu, mau megang, mau baca di mushaf, mau hafalan, monggo. Tapi dalam keadaan punya wudhu. Cuma kalau megang mushaf berarti harus punya wudhu. Maka setiap hurufnya adalah 25 hasanah, 25 kebaikan satu hurufnya. Kalau dia bacanya tidak dalam sholat dan tidak dalam keadaan punya wudhu, sama ini dari hadirin ini ada yang nggak punya wudhu, sama. Terus membaca surat Al-Ikhlas, kan hafal loh. Apa aja nih surat yang hafal dibaca 3 kali, 4 kali, 10 kali. Al-Ikhlas diulang-ulang. Setiap satu hurufnya ketika dia bacanya di luar sholat dan tidak dalam keadaan punya wudhu, tentu dengan hafalannya, maka setiap hurufnya asyru hasanat, 10 kebaikan. Itu Al-Quran, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada hasud kecuali dalam 2 perkara. Satu, orang yang diberikan anugerah oleh Allah bisa hafal Quran atau membaca Quran dan dibaca di tengah malam maupun di siang hari. Karena pahalanya tak tertandingi, ya, karena pahalanya tidak bisa dihitung. Itu kalau membaca tadi ya. Dalam sebuah athar yang lain dikatakan waja'a fi atharin akhar. Athar kalau hadis berarti kalamnya baginda Nabi, ya, sabdanya Rasulullah. Kalau athar itu berarti sumbernya dari para sahabat. Tapi sahabat tidak mengucapkan seperti itu kecuali pernah tahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda sih ya, atau istihadnya sahabat. Dalam sebuah athar juga dikatakan siapa orang membaca Al-Quran, man qara'a Al-Quran wa huwa ya'lamu lima rufi'a wa lima nusiba kana lahu falahu mi'atu hasanah, kana lahu bi kulli harfin 700 hasanah. Nah ini ya, lebih hebat lagi nih Pak. Kalau wonten tiyang membaca Al-Quran sementara dia tahu 5 rufi'ah wa 5 nusibah. Kenapa ini Al-Quran ayat ini alhamdulillah kenapa dibaca rofa? Ya. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka kenapa dibaca nasab? Dia tahu kenapa dirofakkan, kenapa cara kalau grammar Arabnya ini. Kalau nahwunya dia orang tahu kenapa dibaca rofa, kenapa dibaca nasab, kenapa dibaca jer. Artinya dia paham artinya. Artinya dia bisa mengetahui arti daripada ayat-ayat tersebut. Maka dalam sebuah ayat dikatakan falahu bikulli harfin 700 hasanah. Satu hurufnya dikasih pahala oleh Allah 700 kebaikan. Satu huruf Pak. Satu huruf 700 kebaikan. Ini kalau tahu artinya. Makanya orang alim itu mahal. Orang alim itu tinggi. Ulama mengatakan tinggi mana derajatnya orang alim dengan orang syahid? Jawabnya ulama, derajatnya orang alim dengan Nabi tidak ada selisihnya. Cuma selisih 1 derajat, nggak ada perantaranya. Tapi derajatnya orang anbiya, para nabi dengan syuhada, orang yang mati syahid, selisih 1 derajat. Anbiya, ulama, baru syuhada. Para nabi di bawahnya, para ulama di bawahnya lagi para syuhada. Jadi tinggi.
derajatnya manusia nanti di surganya Allah insya Allah. Amin. Yang paling tinggi setelah para nabi dan rasul adalah ulama. Tidak ada yang lebih tinggi. Ulama yang yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah. Ini okay. Baru setelah itu derajat setelahnya baru derajatnya para syuhada. Juga dikatakan ditimbang tintanya ulama zaman dahulu itu adatnya nulis Pak, ngarang kitab. Atau waktu belajar nulis pakai tinta, boten kadosan iki pakai komputer. Jadi riwayatnya kalau ditimbang tintanya ulama dengan darahnya syuhada, orang yang mati syahid, itu lebih berat mana? Lebih unggul tintanya ulama. Ya, itu ulama zaman dulu. Ulama zaman sekarang pakainya ngetip laptop, nggak ada tintanya, nggak tahu nimbangnya gimana ini. Apes biasanya. Nah, laptopnya ditimbang. Ini mengiaskan. Muka-mukanya ketombolan. Ini hebatnya. Orang yang membaca Al-Quran tahu artinya, satu hurufnya dikasih pahala 700. Kemudian beliau mengatakan ini kalau tidak di dalam sholat. Kalau di dalam sholat dan dalam keadaan berdiri berarti 700 kali 100 berapa? 700 sudah 70.000. Satu hurufnya bacaan Al-Quran dari orang yang alim dalam keadaan sholat, pahalanya berapa? 70.000 kebaikan. Ustaz ngarang-ngarang apa ini? Ini kata-kata ulama. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menukil di dalam kitab Al-Manhajus Sari. Ja'a fil athar wa qala fi atharin akhar. Ada dalam sebuah athar. Ini di kitab Al-Manhajus Sari. Nah, jadi kalau orang alim faham artinya Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam sholatnya, satu hurufnya berapa? 70.000 kebaikan. Baru satu huruf, bayangkan. Makanya ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah itu. Rasulullah mau masuk ke masjid, melihat setan atau iblis berdiri di pintu masjid, nggak berani masuk. Ditanya sama Rasulullah, ngapain kamu berdiri di masjid, di pintu begitu? Tidak masuk, tidak juga keluar. Jawabnya itu si setan atau si iblis, saya itu mau masuk, katanya dia, bukan saya ya. Katanya si iblis itu, dia itu mau masuk ke masjid. Ya Rasulullah, mau masuk saya itu, tapi takut di situ ada orang alim sedang tidur. Saya mau bilang, kamu mau masuk ke masjid ngapain? Saya mau ganggu sholat orang yang sedang sholat tersebut. Rasulullah heran. Kamu ada orang alim sedang tidur takut. Ada orang sedang sholat bermunajat, sowan menghadap Allah, nggak takut mau digoda, mau diganggu. Apa sebabnya? Dia menjawab, iya. Dia walaupun sedang dalam keadaan munajat, dalam keadaan sholat, mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia orang bodoh. Saya mudah untuk mengganggunya, merusak ibadahnya. Tapi dia walaupun orang tidur, walaupun sedang tidur, dia orang alim, dia punya ilmu. Kalau sampai dia bangun, sholatnya orang yang saya ganggu ini salah, bisa langsung diingatkan sama dia. Makanya saya takut sama dia yang sedang tidur, dan tidak takut sama ini orang sholat walaupun orang-orang bodoh walaupun sedang sholat. Semenjak itu Rasulullah mengatakan, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang yang tidak pakai ilmu. Makanya menuntut ilmu itu wajib, harus. Walaupun nggak harus di pesantren, ini majelis ilmu di mana-mana negara kita ini melimpah. Ada di masjid, ada di majelis ilmu, ada siang, ada sore, ada pagi, ada malam, banyak sekali majelis ilmu. Tinggal kitanya bisa memanage waktu dalam seminggu ini, bisa meluangkan waktu untuk ilmu berapa kali, menimba ilmu. Semenjak itu Rasul mengatakan, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih utama ketimbang ibadahnya orang yang tidak alim.
Sebab tadi setan lebih takut orang tidur daripada orang sedang munajat. Ternyata sebabnya apa? Dia tidur memang, tapi dia alim. Dia munajat memang, tapi dia bodoh. Mudah saya plesetkan, mudah saya rusak ibadahnya. Kalau sampai yang alim ini bangun, bisa langsung membenarkan kesalahannya yang tadi saya ganggu. Nggak ada faedahnya saya akhirnya mengganggu. Itu ya, itu orang. Ini Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Makanya bagi yang hafal Quran, betapa beruntungnya. Jangan lupa, sekarang sampun ngertos membaca Al-Quran tidak dalam sholat dan di dalam sholat selisihnya sangat jauh. Ya, Pak Ustadz saya ini tidak hafal Al-Quran Pak Ustadz. Bisa sambil baca, megang, sholat sambil megang Al-Quran tidak apa-apa. Atas ya, sholat sedang sambil megang Al-Quran betul-betul. Yang hafal sekarang kan ada listrik. Zaman dulu sahabat, tabi'in, zaman Rasulullah, orang tidak bisa sholat malam membaca Al-Quran kecuali dia hafal Quran. Di zaman sekarang kan lebih enak. Yang hafal Quran ya habbada, betapa beruntungnya. Ya bakhtak. Yang belum hafal Al-Quran atau hafalnya surat-surat juz amma tok, ingin baca yang lain, bisa sambil pegang mushaf yang kecil. Ketika berdiri mushafnya diambil. Jangan sampai ada 3 gerakan berturut-turut. Ya, cara ngambilnya. Ambil 1, 2 gerakan kan? Jangan sampai ada 3 gerakan berturut-turut. Begitu 2 berhenti. Ya, itu caranya. Nanti taruh ketika mau ruku, taruh lagi. Sujud, terus bangun dari sujud, ambil lagi mushafnya setelah membaca Al-Fatihah. Ingin baca sambil berdiri boleh. Kalau sholat tahajud boleh sambil duduk. Ingin disediain kursi di sebelahnya boleh. Yang penting nanti kalau ruku sama sujud sempurnakan, jenengan semua bisa ruku sujud sempurna. Katakanlah pengen sholatnya sambil membaca Al-Quran 1 rakaatnya 1 juz, capek kalau berdiri ya udah sambil duduk. Ya, tapi nanti mau rukuknya berdiri, buat ruku dan sujudnya sempurna. Nanti habis itu duduk lagi, betul-betul paham ya? Kecuali orang yang ada udzur, rukuknya pakai isyarah boleh, sujudnya sempurna. Ngerti ya? Ya, kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Walaupun lebih utamanya berdiri. Ya, ngerti ya? Jenengan punya bacaan setiap harinya membaca Al-Quran. Kalau longgar 1 juz, kalau enggak longgar setengah juz, kalau lagi sempit banget 2 lembar, 3 lembar. Itu diteruskan juga ketika sholat malam. Ambil mushafnya, tadi batasnya saya sampai mana? Oh sampai sini, tak teruskan. Nanti sisanya tak baca, tidak di dalam sholat gak apa-apa. Yang penting nanti muter khatam lagi. Ya, sebagian dibaca dalam sholat, sebagian tidak dalam sholat. Yang jelas Al-Quran itu sangatlah dianjurkan sekali untuk dibaca di dalam sholat malam. Okay? Al-Quran itu sangat dianjurkan sekali untuk dibaca di dalam sholat malam. Kalau zaman dulu tidak ada yang bisa baca kecuali orang yang hafal, zaman sekarang kita sudah ada lampu enak. Hatta belum hafal atau hafalnya cuma berapa, kita bisa mengambil mushaf dengan tata cara seperti tadi Pak. Ya, yang penting tidak melakukan 3 gerakan berturut-turut. Begitu 2 gerakan ngambil sama mendeketin 2, berarti berhenti dulu. Okay? Nanti setelah mau ruku taruh dulu, jangan langsung ruku, berhenti sekedap, sekiranya nggak ada urutan baru ruku. Ya. Masalah gerakan yang disunahkan di dalam sholat seperti ruku, mengangkat takbir itu kalau Imam Romli tidak dihitung, tapi Imam Ibnu Hajar dihitung. Jadi untuk keluar dari khilaf tidak dihitung genepin 3 maksudnya. Kita ngambil 1, naruh 1, terus 2 ruku, bisa dihitung 3 kalau Imam Ibnu Hajar. Imam Romli enggak dihitung. Itu tata caranya. Ini Al-Quran luar biasa sekali. Jadi kalau orang hafal Al-Quran, reti, faham artinya, digunakan di dalam sholat, 1 hurufnya 70.000 hasanah kebaikan. Panen terus Pak. Ya. Ini kalau ibarat ganjarannya diwujudkan apa? Diwujudkan apa? Duren sak trik kan Pak. Orangnya ada jalannya gue lewat. Diwujudkan apa lagi? Bakso. Kelelep kampung ini. Diwujudkan nggak ada bandingnya. 1 huruf 70.000 kebaikan. Ini hitung-hitungan bisnisnya udah di luar akal ini kalau dia buat bisnis apa batik atau apa sudah nggak masuk akal. 70.000 lipatnya berapa kali lipat itu? Ya kan? Ngambil untung 2 kali lipat aja udah gede banget. Ini 70.000 kebaikan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kita mendengarkan hadis ini,
kita mendengarkan kalam-kalamnya ulama yang barusan kita baca, atau atharus sahabah yang barusan kita kaji bersama, kita bisa mempraktekkan sedikit demi sedikit. Amin. Itulah keutamaannya Al-Quran. Juga pernah diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Beliau pernah mimpi ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mimpi ketemu Rasulullah, orang biasa ini juga kadang dianugerahi mimpi seperti itu, orang biasa. Tapi ini mimpi ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Levelnya bukan level kita. Mimpi ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ra'aitu Rabbal Izzah fil manam faqultu ya Rabb, ma afdalu ma yataqarraba bihil mutaqarribuna ilaik. Kemudian Imam Ahmad ini nanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ibadah apa yang paling utama yang digunakan oleh orang-orang yang dekat kepada Engkau? Ibadah apa yang paling utama yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencapai level dekat kepadamu, al-mutaqarrib, orang yang dekat kepadamu? Itu ibadah apa ya Allah? Kata Imam Ahmad, qala bikalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dalam mimpinya Imam Ahmad, ibadah yaitu bikalami, dengan membaca kalamku, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kemudian Imam Ahmad tidak puas. Fakultu, berkata Imam Ahmad, bifahmin au bighairi fahmin ya Allah, ya Rabb, apakah ibadah membaca tersebut harus dengan faham atau bahkan tidak paham? Imam Ahmad ini nanya begitu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bifahmin wa bighairi fahmin, dengan faham artinya maupun dengan tidak faham artinya. Subhanallah. Jadi ibadah apa ditanyakan oleh Imam Ahmad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibadah apa yang paling utama yang dilakukan, yang digunakan oleh hambamu yang sudah mencapai level dekat kepadamu? Jawabnya Allah, dengan membaca Al-Quran di kalam. Imam Ahmad menegaskan lagi, apakah harus faham atau bahkan tidak paham? Enggak apa-apa ya Allah. Bifahmin wa bighairi fahmin, dengan paham maupun dengan tidak paham artinya, itulah ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh hamba-hambaku yang dekat kepadaku. Ya, mari kita azam, mari kita niat, jangan sampai kita 24 jam berlalu kosong nggak baca Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ibarat badannya ini kuburan, mati. Ya, kita perlu kalau sibuk banget ya sempatkan sedikit. Mata saya sudah kurang sehat Ustaz, baca Al-Ikhlas 3 kali pahalanya kayak membaca Al-Quran. Berarti kalau jenengan duduk 10 menit kira-kira bisa sampai selesai Al-Ikhlas berapa kali? 100 kali dapat. Laras mboten. Kalau yang sudah kurang jelas pandangannya untuk membaca Al-Quran, ini luar biasa sekali. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah mengatakan dalam sebuah qasidahnya, wajlul Qur'ana biqalbin hadirin wajili 'ala ad-dawami la tadhhal wa la taghibi fa inna fihi al-huda wal 'ilma fihi ma'an wan nura wal fata' lil kashfa lil hujubi. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wajlul Qur'ana biqalbin hadirin wajili, bacalah Al-Quran dengan hati yang hadir, dengan hati yang takut kepada Allah. Ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ulama besar, seorang sayyid keturunannya Rasulullah, seorang imam, seorang wali kutub, sampai balagha fi darajatil qutb, kewaliannya sangat tinggi. Siapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jenengan mau Ratibul Haddad punya Imam Al-Haddad. Jenengan mau Ratibul Latif punya Imam Al-Haddad. Jenengan mau Wirid Kubra Kabir punya Imam Al-Haddad. Jenengan mau kitab An-Nasaih Ad-Diniyah punya Imam Al-Haddad. Jenengan mau kitab Risalatul Mu'awanah punya Imam Al-Haddad. Padahal beliau a'ma, tidak melihat, tapi kok punya karangan sebanyak itu, tapi kok hafal Al-Quran, tapi kok hafal ribuan hadis. Ilmunya dari mana? Nah, perlu tahu ya.
Jangan pernah mengandalkan akal tok. Ilmu itu memang harus dengan akal yang cerdas, tapi di atas itu ada namanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengatakan ulama, ilmu itu hanya bisa diterima oleh hati yang bersih. Semakin hati itu bersih, menerima ilmunya semakin gampang. Bersih dari maksiat. Semakin jiwa seseorang itu bersih, mudah untuk menerima ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak melihat, enggak menghalang-halangi ilmu masuk kepada dirinya. Ya, punya ilmu yang tidak terbatas. Itu siapa? Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau mengatakan watslul Qur'ana biqalbin hadirin wajili. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, watslul Qur'ana biqalbin hadirin wajili, dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk, yang fokus. Membaca Al-Qur'annya dengan hati yang khusyuk. Kalau bisa di masjid menghadap kiblat dengan baju yang bagus, baju yang rapi, pakai minyak wangi, pakai siwak. Ya. Imam Malik bin Anas itu enggak membaca hadisnya Rasulullah kecuali mandi dulu, pakai baju yang paling bagus, pakai jubah, pakai imamah, pakai minyak wangi, pakai siwak. Itu mau baca hadis, apalagi mau baca kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar hatinya bisa khusyuk. Kalau kita pulau panjenengan nggak usah cari yang berat-berat, ya sudah antara maghrib dan isya sempatkan membaca Al-Quran. Dan pingin anak kita membaca Al-Quran, tapi kitanya memberi contoh, gimana? Lisanul hal nafsuhu min lisanil maqal. Ketika kita mengajarkan, menasihati orang lain dengan perbuatan kita, itu lebih utama daripada kita mengajari keluarga, anak atau orang lain dengan ucapan kita. Lisanul hal lebih fasih. Contoh itu lebih utama, contoh perilaku kita itu lebih mengena di hati orang daripada ucapan kita. Sebenarnya begitu. Makanya kita orang tua katakan, ingin anaknya kalau maghrib mau baca Al-Quran, ya kitanya juga membaca Al-Quran. Jangan kitanya nonton TV, ingin anaknya membaca Al-Quran. Kemudian waktu antara maghrib dengan isya itu waktu yang sangat istimewa. Orang-orang soleh nggak pernah ada melewatkan waktu antara maghrib dengan isya ini perkara yang nganggur, yang tidak ibadah, kecuali darurat. Orang-orang soleh. Dan waktu apalagi subuh sampai isyraq. Dan waktu apalagi waktu sahur. Ini orang soleh 3 waktu ini nggak pernah dilewatkan kecuali bersama Allah. Ini kalau bisa, jenengan bisa mengamalkan itu, hebat sekali. Kapan? Antara maghrib dengan isya. Kapan lagi? Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kapan lagi? Waktu sahur. Sebelum sholat, sebelum masuknya waktu subuh jam 3, jam setengah 4. Ini kalau orang soleh 4 waktu ini gak mau dibayar dengan berapapun, dia gak mau. Waktu itu pasti digunakan untuk dia dengan Allah SWT. Orang-orang salaf zaman. Mudah-mudahan kita mendengar cerita ini kita bisa melaksanakannya, bisa meniru. Walaupun belum sempurna, putus-putus, belum bisa istiqomah, tapi ada niat dari hati kita untuk ikut mengamalkan apa yang diamalkan oleh ulama-ulama sholihin, orang-orang salaf, ulama-ulama sholihin sebelum kita. Al-Habibullah bin Al-Haddad mengatakan, "Watslul Qur'ana biqalbin hadirin wajili 'ala dawami wa la tadhal wa la taghidi." Bacalah Al-Quran dengan hati yang hadir, yang takut, yang khusyuk kepada Allah. Ala dawami, secara istiqomah. Wala tadhal wala taghibi, jangan pernah lupa dan jangan pernah kosong. Kata beliau, fa inna fihi al-huda wal ilma fihi ma'an, karena di dalam Al-Quran ada petunjuk, ada ilmu, semuanya ada di situ. Wan nuru wal fatha anil kashfa lil hujubi, dan di dalam Al-Quran ada nur, ada cahayanya Allah. Ada wan nur wal fathah, ada futuh, kefatah, kebuka hatinya untuk menerima an-nafahat, barokah, segala macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kashfa, lan membuka dan hujubi, dari hijab kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, niku apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Paham enggak paham baca? Ya. Lebih-lebih ada waktu yang kita gunakan untuk membacanya di dalam
Al-Quran tadi di dalam sholat. Kan kita sudah punya mushaf sekarang, punya mushaf pada lampu, tengah malam nyalain, ingin sholat malam. Sholat malam itu nggak harus bangun tidur. Jenengan habis sholat isya, fisiknya udah kurang sehat, sholat sunnah. Kalau kita orang biasa ya sholat ba'diyah isya 2 rakaat tambah sholat witir 2 rakaat, 1 rakaat salam 3 rakaat. Itu sudah dianggap sholat malam. Ada riwayat lagi, siapa orang sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, sudah dianggap menghidupkan malam, qiyamul lail. Jadi tak kasih pendapat yang enteng-enteng aja, nggak usah yang berat-berat. Karena kalau seperti itu aja sudah kita bisa lakukan, sudah bagus sekali zaman sekarang. Kalau sholat tahajud, iya harus bangun tidur setelah sholat isya, harus malam tadi. Oke. Kalau sholat tahajud, oke. Itu tadi masalah Al-Quran. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang yang Allah anugerahkan harta benda, kemudian diinfakkannya entah itu di waktu siang, entah itu di waktu malam. Dua orang ini muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Dan yang kedua, tidak boleh kita hasud kecuali kepada siapa? Orang yang Allah anugerahkan harta kekayaan dan kemudian diinfakkan semuanya, diinfakkan entah semuanya atau tidak, yang penting dia infak ana an-nahari wa ana al-laili. Tidak siang, tidak malam dia menyisihkan hartanya untuk infak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan infak itu enggak harus besar. Kemarin kita pada kajian kemarin Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awarah mengatakan kata di dalam kitab tersebut, anna luqmah al-wahidah yasiru tawabuha indallahi a'dama min jabali Uhud. Al-luqmah al-wahidah, satu suap makanan yang kita sedekahkan, pahalanya indallahi, thawabnya, pahalanya di sisi Allah, a'dam, lebih besar, min jabali Uhudin, dari gunung Uhud. Bayangkan, satu suap makanan lebih besar pahalanya dari di sisi Allah dari gunung Uhud. Kalau kita siang sedekah, malam sedekah, enggak bisa banyak alhamdulillah, enggak banyak juga, yang penting sedekah. Pahalanya di sisi Allah satu suapnya lebih besar dari gunung Uhud. Bagaimana kalau sedekah kita lebih dari satu suap, bersuap-suap? Panen sebenarnya ya. Jadi sebenarnya pintu ke surga itu ya Allah luar biasa banyaknya. Kita ini banyak lalainya. Ya, makanya ya dunia dikatakan dunia mata'ul ghurur. Dunia itu keindahan yang menipu. Karena keindahan sebenarnya yang bisa kita peroleh, bisa kita lalai gara-gara keindahan yang tak terbatas, nikmat al-muqim yang selama-lamanya bisa kita lupa gara-gara gemerlapnya dunia yang kayaknya menipu tadi. Wa'lam, beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan sedekah, bersedekah itu memiliki manfaat yang ajilah, yang segera, juga memiliki manfaat yang ajilah, yang nanti. Itu sedekah itu di samping keutamaannya yang luar biasa seperti pembahasan yang lalu sudah kita bahas, itu ternyata juga ada manfaat-manfaat yang segera, juga ada manfaat-manfaat yang nanti di akhirnya. Kata Ar-Rahmi Abdullah bin Haddad, famin manafi'iha al-ajilah, di antara manfaat-manfaatnya sedekah yang al-ajilah, yang disegerakan oleh Allah. Apa kata beliau? Annaha tazidu fi rizqi wal umur. Sedekah ini bisa nambah rezeki, bisa nambah umur. Bisa nambah rezeki, bisa nambah umur. Saya masih ragu Pak Ustaz, bener nggak sih sedekah itu nambah rezeki?
Sedekah itu ya kalau hitung-hitungan kita, uang kita diambil di dompet, kita ambil 10.000, 20.000, 50.000, kita sedekahkan ya hilang 50.000. Hitungan kita, ya kan? Tapi kita betul ngertos, Pak. Barangkali di dompet kita yang ada ATM-nya, ada uangnya sekian juta atau berapa. Kalau tidak sedekah, mungkin pada hari itu sedang akan datang musibah menimpamu. Bisa dompet ini mau jatuh atau mau hilang. Barokahnya sedekah, musibah tadi diselamatkan oleh Allah, dipalingkan oleh Allah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan annal balaya la yatakhattas sedekah. Bala musibah itu tidak bisa melampaui melewati sedekah. Itu berarti kalau kita keluar 50.000 tapi selamat dompet se-ATM-nya, kita keluar 10.000 atau 20.000, tambah rugi apa tambah banyak? Ya kan tambah untung, belum rezeki yang tidak terhitung. Ya, Rasulullah mengatakan dengan sedekah atau dengan zakat itu harta benda akan tambu wa tambu akan bertambah. Cukup katanya Rasulullah itu satu udah cukup untuk meyakinkan kita bahwa dengan sedekah harta itu bertambah. Rasulullah mengatakan dengan sedekah harta akan bertambah dan bertambah 3 kali. Rasulullah. Tanmu yanmu wa yanmu atau tanmu wa tanmu yanmu. Harta benda dengan sedekah atau dengan zakat akan tambah dan akan tambah. Cukup itu kita percaya sudah ucapannya Rasulullah. Ada yang ragu dengan ucapannya Rasulullah? Enggak ada. Orang mukmin tidak akan pernah ragu dengan ucapannya Rasulullah. Ya, jadi ya kita sedekah, bagi yang punya harta lebih ya tentu sekadar kemampuannya lebih, bagi yang tidak tentu dengan sekadar kemampuan kita. Atau ya. Yang kedua, wa tadfa'u maitatassu. Tadi bisa menambah rezeki, menambah umur. Manfaat sedekah yang akan disegerakan oleh Allah yang kedua adalah wa tadfa'u maitatassu, akan bisa menolak mati yang buruk atau su'ul khotimah. Luar biasa betul. Akan bisa menolak mati yang buruk, yaitu su'ul khotimah. Orang yang melanggengkan sedekah, walaupun dia punya banyak dosa katakanlah, dia punya banyak maksiat katakanlah, barokahnya sedekah tadi, murkanya Allah itu padam. Sehingga yang seharusnya akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, barokahnya dia rajin bersedekah akan dirubah oleh Allah meninggalnya menjadi husnul khotimah. Wa tajlibu sihha lil jismi wal barakah lil mal, kata Al-Habibullah bin Al-Haddad. Dan bisa menarik kesehatan di dalam badan dan keberkahan di dalam harta. Kalau kita analisa logika pakai otak kita ya kayaknya nggak nyambung. Masa dengan sedekah bisa memberikan kesehatan di badan kita dan bisa memberikan keberkahan di dalam harta kita? Ya kalau keberkahan masuk akal, tapi kalau kesehatan di badan kita masuk nggak Pak? Ya sebenarnya masuk, akal kita yang kebatas. Ya. Bisa menambah kesehatan, tajlibu as-sihah lil jism, menambah kesehatan badan kita. Kalau orang yang sedekah, Allah akan berikan badannya sehat. Makanya dalam sebuah hadis, dawu mardakum bis sedekah. Karena sedekah itu akan mendatangkan kesehatan kepada badan. Karena sedekah itu juga akan menolak bala. Jadi bala musibah penyakit itu akan terangkat, badan akan sehat. Dawu mardakum bis sedekah, kata Rasulullah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Ya. Pak Ustadz, yang namanya obat itu ya pasti orang sakit itu ya harus dibawa ke rumah sakit, diobati, nanti dikasih obat baru sembuh. Apakah setiap orang yang dibawa ke rumah sakit pasti sembuh? Atau ada yang mati? Ada yang mati. Apakah orang yang tidak dibawa rumah sakit pasti mati atau tidak sembuh? Banyak yang sembuh. Jadi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya begitu, ya. Kuncinya di situ. Kita berobat itu ikhtiar. Sembuhnya Allah yang menyembuhkan. Kita berobat itu berusaha. Sembuhnya Allah yang menyembuhkan. Makanya Rasulullah mengatakan dawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang-orang sakit kalian
dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Sedekah nggak perlu gede, sesuai kemampuan. Yang penting kita ini selamatkan diri kita itu. Setiap pagi berusaha keluarkan sedekah, walaupun banyak, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun tidak kepada orang, kadang kepada hewan. Yang penting niat kita sedekah. Membantu orang itu sudah sedekah. Dalam sebuah hadis, faqulu tasbihatin wa tahmidatin wa takbiratin sedekah. Mengucapkan subhanallah sedekah, mengucapkan alhamdulillah sedekah, mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar sedekah. Bagi yang tidak punya harta. Tapi yang punya harta jangan sedekahnya itu kok. Rasulullah bingung kalau sedekah tekan tasbih. Ya, kalau yang punya ya jangan. Itu kan bagi yang tidak punya. Betul ya? Di antara manfaatnya lagi wa minal ajilah, itu manfaat yang akan disegerakan oleh Allah. Manfaat dari sedekah yang akan diakhirkan oleh Allah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan anha tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah akan memadamkan kesalahan kita, akan memadamkan al-khati'ah, dosa-dosa kita yang menyebabkan murka Allah, sebagaimana memadamkannya air terhadap api. Api itu apa aja di dalam sekejap mata bisa habis Pak. Kalau bisa, mau kayu yang mahal, mau apa aja habis kalau kena api. Tapi dia bisa kalah dengan air. Ini dikatakan annaha tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan yang akan mengakibatkan dosa-dosa yang akan mengakibatkan murkanya Allah, sebagaimana memadamkannya air terhadap api yang menyala-nyala. Berarti ampuh sekali sedekah itu untuk memadamkan dosa kita, untuk menghapus atau minta ampunan, mendatangkan ridho Allah kalau kita ini orang pernah punya dosa. Selagi manusia pernah dosa Pak. Kalau ada manusia tidak pernah dosa, itu tidak untuk itu kita diciptakan. Allah menciptakan makhluk itu macam-macam. Ada makhluk itu tidak pernah dosa sama sekali, yaitu siapa? Malaikat. Diciptakan memang tidak pernah untuk berbuat dosa. Ada makhluk itu diciptakan untuk maksiat terus. Siapa? Iblis. Ada makhluk itu diciptakan tengah-tengah, bisa dosa, bisa maksiat, bisa dosa, bisa ibadah. Kalau dia tambah ibadahnya, bisa naik ke derajatnya malaikat. Kalau dia terus dosanya, bisa turun ke derajatnya iblis. Nah kita ini di level yang mana? Malaikat bukan, iblis bukan, kita yang tengah. Jadi bisa dosa, betul bisa. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak turun Nabi Adam itu khata'un, banyak sekali berbuat salah. Enggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, enggak. Khata'un, selalu berbuat salah, banyak berbuat salah, berbuat dosa. Tapi apa kata Rasulullah? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak atau yang melakukan salah atau dosa at-tawwabuna, yaitu orang-orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedahnya lagi yang akan faedah bersedekah yang akan diberikan oleh Allah nanti, kalau tadi yang disegerakan, ini yang akan diakhirkan. Apa? Wa taqulu dhillan ala ra'si sahibiha yaumal qiyamah. Sedekah ini akan menjadi payung bagi orang yang bersedekah tadi nanti di hari kiamat. Hari kiamat orang dibangkitkan dari mahsyar, di mahsyar dikumpulkan di situ, di hari kebangkitan dibangkitkan, hari kebangkitan waktu itu dibangkitkan, semua orang dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Wah, bisa lihat dong kalau begitu. Saya dulu pernah penasaran sama artis ini, penasaran nih mau lihat, nggak bisa, saking takutnya. Ya, orang telanjang semua waktu itu, telanjang, panas, matahari tidak tinggi, dekat, panasnya kayak apa? Yang bisa memayungi amal kita. Masa Pak Ustadz itu telanjang tapi nggak bisa lihat? Enggak Pak, saya mau contohkan, nggak usah nunggu nanti di hari mahsyar. Kalau ada orang di dunia sakit yang sangat parah, kadang dia sarungnya lepas atau bajunya lepas, sadar nggak?
Nggak sadar kan? Atau pipis di tempat dia sadar nggak? Nggak sadar kan? Itu baru sakit di dunia. Belum takut yang luar biasa di hari mahsyar. Jadi nggak sadar dan nggak ada keinginan untuk melihat. Saking takutnya, saking dia sibuknya, saking dia mengurusi dirinya sendiri. Selamat apa enggak? Selamat. Sedekah ini nanti akan menjadi payungnya orang yang pernah mengeluarkan sedekah di alam dunia. Wa takunu dhillan ala ra'si sahibiha yaumal qiyamah, akan menjadi payung penutup di kepalanya orang yang bersedekah nanti pada hari kiamat. Wa satran minal adab, ini faedah sedekah yang akan diakhirkan oleh Allah nanti di akhirat. Wa satran, dan sebagai penutup, sebagai penghalang, sebagai tameng, sebagai pelindung minal adabi, dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa betul. Siksa itu ada siksa kubur, ada siksa neraka. Sebelum sampai neraka, kalau orang yang punya dosa, Allahumma shalli alaihi wasallam, itu di kuburnya juga ada siksa. Sedekah itu bisa menyelamatkan orang yang bersedekah dari adabnya Allah, baik di kuburnya maupun di akhiratnya. Itu barokahnya sedekah. Enggak perlu gede, Pak. Satu suap sudah setara thawab pahalanya dengan gunung Uhud. Syukur-syukur gede, nek mboten gede masjid gak dadi-dadi. Ya kan? Ya. Ini nggih. Ila ghairi dzalika minal manafi, dan semua yang seterusnya daripada manfaat-manfaatnya sedekah yang sangat masih banyak banget. Ya. Saya kira sebenarnya masih ada hadis lagi yang sangat penting, tetapi nanti kalau saya bahas akan berpanjang. Saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini sangat membawa manfaat bagi kita sekalian dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmin ladzi yanfa'una wa bi'ilmin wa fatiha wa qaratina bidina ma'al kutub tawakkal Allah wa tina bi'idza jalil wa sallallahu alaihi wa sallam wa iswa wa tajiduna sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.